Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, channel YouTube Freddy Sudaryanto. Sore ini akan saya bahas masalah bagaimana keadaan saksi akhir-akhir ini. Terlihat sepi di media, ada beberapa saksi yang memang tidak terlihat sekarang-sekarang ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebelum-sebelumnya masih terlihat dan ada di media. Tapi sekarang-sekarang ini tidak ada terlihat di media. Kemanakah saksi-saksi tersebut? Kita lihat dan kita lihat di media, ada beberapa saksi yang sudah diperiksa. Mulai dari tanggal 1, tanggal 2, ya, Agustus, di bulan Agustus ini. Kurang lebih ada 20 lebih saksi yang sudah terperiksa. Dan saksi lama juga ada saksi baru. Nah, ini ada suara pesawat. Ada saksi baru terperiksa. Dan ada juga saksi-saksi yang memang sepertinya saksi-saksi penguatan. Nah, tapi sampai detik ini kita belum melihat ya saksi Pak Yosep, saksi Yoris, dan saksi Danu diperiksa. Jadi 3 saksi ini belum terperiksa. Kalaupun Yoris pernah datang ke Polsek, pernah datang ke Polda, itu bukan untuk diperiksa, tetapi mendampingi istri daripada Pak Yoris, yaitu Mbak Teh Yanti. Jadi Kang Yorisnya sendiri belum diperiksa. Nah, kemanakah saksi-saksi ini? Ya, sampai sekarang saya juga belum mendapatkan info ya keberadaannya. Walaupun ada satu saksi yang saya dapat info ada di luar kota. Nah, kalau saya lihat dari saksi yang ada ini, apakah saksi-saksi yang sudah terperiksa dari 100 orang saksi atau lebih dari 100 orang saksi, apakah ada saksi-saksi yang pergerakannya mulai terbatas? Apakah ada saksi-saksi yang pergerakannya mulai dibatasi? Nah, jika memang ada, tentu kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kok ada saksi yang dibatasi pergerakannya? Tentu ini jadi pertanyaan. Ya, kalau begini, ya yang namanya dibatasi dan membatasi itu kan beda. Saya membatasi diri untuk tidak bergaul dengan orang lain. Saya itu atas dasar inisiatif saya pribadi. Tapi kalau saya dibatasi pergerakan saya, berarti ada orang lain yang membatasi. Nah, kalau misalkan ada saksi yang pergerakannya tidak bebas, jadi tadi ada 2 kemungkinan, membatasi diri atau dibatasi. Kalau misalkan ada saksi yang punya keinginan untuk melakukan suatu hal kegiatan, misalkan berangkat keluar dari tempat dia tinggal, katakanlah kalau dia mohon maaf, kalau dia tinggal misalkan di daerah Subang atau di Jalan Caga, kemudian dia mau keluar dari kota Subang, tetapi pergerakannya susah. Apakah dia membatasi diri atau dibatasi orang lain? Nah, ini kita tidak tahu nih, ya. Dia mau pergi keluar kota, dibatasi. Dia mau pergi keluar provinsi, dibatasi. Atau mungkin keluar negeri. Dia mau pergi keluar negeri, dibatasi. Nah, kalau misalkan dia dibatasi, misalkan bukan membatasi. Karena kenapa? Kalau dia punya keinginan, berarti masa membatasi diri. Kalau dia punya keinginan sesuatu, misalkan keluar negeri, misalkan ya, pengen melakukan sesuatu kegiatan, kemudian dia tidak bisa keluar negeri. Nah, berarti kan ada yang membatasi. Yang membatasi siapa? Apakah dia dibatasi oleh seseorang? Ya, kalau membatasi diri tidak mungkin dong, karena dia ada keinginan. Berarti dibatasi. Kalau misalkan dibatasi ruang geraknya, berarti ini menjadikan pertanyaan, ada apa? Kalau misalkan begitu, ya sekarang kita bicara masalah dibatasinya itu, berarti ada apa? Ya,
Kalau misalkan ada saksi yang dibatasi ruang geraknya, pertanyaannya ada apa? Bisa jadi satu untuk keamanan. Ya, misalkan kamu jangan keluar dari radius sekian dari rumah demi keamanan kamu. Nah, satu bisa jadi keamanan. Dua, nah bisa jadi kebalikan dari keamanan. Memang dibatasi supaya tidak lari kemana-mana. Ya, kemungkinan kan bisa saja. Karena ini ranah pihak kepolisian. Apakah dibatasinya itu oleh pihak kepolisian atau dibatasinya oleh pihak keluarga? Nah, kita tidak tahu. Nah, coba kalau misalnya saya bilang katakan tadi misalkan di ranah kepolisian, berarti hubungannya adalah dengan keamanan, ya kan? Tapi kalau misalkan dengan keluarga, ya sama juga keamanan juga. Nah, dibatasi itulah sebenarnya ada makna tersebut di sana. Pengamanan atau dibatasi jangan banyak bergerak, ya. Ya, kita tidak tahu. Apakah ada sesuatu hal ke depan nanti? Tidak ada yang tahu semuanya. Kemudian ada juga saksi yang memang tidak bisa banyak bergerak. Ya, dia harus stay di rumah, jangan kemana-mana. Itu pun bisa jadi adalah untuk keamanan. Nah, kalau misalkan untuk keamanan, berarti ada suatu hal yang mengancam dirinya, sehingga dirinya diamankan. Jangan keluar rumah, misalkan ya. Jangan keluar rumah. Berarti seolah-olah diamankan. Bisa jadi diamankan karena memang mungkin ada teror dari luar, ya. Atau diamankan lain hal. Nah, ini dia jadi pertanyaan juga nih. Ya. Kemudian bisa saja membatasi komunikasi dengan orang lain, membatasi tidak mau berbicara dengan orang lain, bisa saja seperti itu. Semuanya serba terbatas dan dibatasi. Apakah ini perintahnya adalah perintah dari keluarga atau dari pihak aparat? Nah, ini juga jadi tidak tahu. Semuanya jadi tanda tanya semuanya. Yang jelas bahwa arti daripada batasan, membatasi dan dibatasi itu berbeda arti dan berbeda makna. Tetapi kalau kita ambil sekarang misalkan ada saksi yang coba untuk berpergian keluar kota atau keluar negeri, ya kan begini, ini akan berkaitan dengan kos, ya, akan berkaitan dengan kos, dengan biaya, dan tentunya biaya keluar kota mungkin tidak sebanyak biaya kalau keluar negeri. Ya kalau keluar kota cukup dengan ya ratusan ribu lah ya, ratusan ribu, mungkin nggak sampai jutaan. Kalau misalkan dari Cimahi berangkat ke Subang ya cukup ratusan ribu ya untuk bensin pulang pergi, 100.000 atau 50.000 untuk makan siangnya, 50.000 sampai 100.000 ya ambillah. Kalau saya kecil dari Cimahi ke Subang, saya harus siapkan minimal 500.000 ya biar tenang gitu kan, makan dan lain sebagainya, rokok, kopi, ya, bensin, ya harus membawa 500.000 kalau dari Cimahi ke Subang. Kalau yang lebih jauh lagi, saya ke Jakarta, itu kosnya akan lebih besar lagi, ya, mungkin bisa lebih dari 500.000 karena misalkan kalau misalkan saya pakai motor atau pakai mobil, ada biaya tol kalau pakai mobil, ya, minimal 1 juta harus megang, minimal ya. 1 juta harus megang kalau ke Jakarta. Keluar kota. Yang lebih jauh lagi ya tambah lagi. Keluar negeri ya tambah jauh lagi. Kalau keluar negeri, misalkan apa keperluannya keluar negeri? Misalkan healing, shopping, katakanlah ke Malaysia, ya. Ke Malaysia itu kan juga harus biaya yang cukup tinggi, ya. Ke Malaysia. Atau misalkan ke tetangga dari itu Brunei, ya itu pun sama ya, perlu juga ada tiket, ada visa, ada harus bikin paspor ya, kemudian visa visit gitu kan, kemudian nanti harus hotel di sananya, ya itu bisa jutaan ya, bisa jutaan. Kita berangkat lagi ke negara yang lebih jauh lagi, misalkan ke Korea. Ya, ke Korea lebih jauh daripada Brunei kan kalau dari Indonesia. Tentu tiketnya akan lebih tinggi lagi.
biayanya akan lebih tinggi lagi. Yang jauh lagi, misalkan ke Arab Saudi, ya, misalkan mau ke Mekah, misalkan gitu kan. Ya kalau ke Mekah kan bukan shopping, ibadah kalau ke Mekah. Ya walaupun ibadah tetap aja biayanya kan besar juga, costnya besar. Misalkan kalau ke Arab Saudi itu, ya kalau ke Mekah itu apa yang sekarang tuh hajian atau apa? Haji ya atau umroh kali ya. Ada haji, ada umroh. Tapi kalau haji kan tahunan. Kalau umroh kan bisa kapan saja. Ya misalkan umroh. Kan itu juga perlu biaya, perlu dana yang besar juga. Tidak sedikit itu biayanya. Atau ke Amerika lebih jauh lagi. Nah, artinya ada kos-kos yang memang harus dia persiapkan kalau dia mau berangkat ke sana. Tetapi kalau misalkan mau berangkat ke sana tidak bisa karena memang dibatasi, ada yang membatasi demi keamanan misalkan ya. Ya kalau bahasa ini bahasa apa? Bahasa Inggrisnya wayahna gitu. Ya kalau demi keamanan bisa saja kan seperti itu. Nah, ya itulah pergerakan-pergerakan mungkin yang kita lihat memang tidak ada pergerakan-pergerakan yang aneh-aneh sih sebenarnya. Kalau kita lihat cuman memang senyap sih pergerakannya. Apakah memang disenyapkan oleh pihak aparat ataukah memang tidak ada media yang coba mendekati atau bagaimana? Nah, ini juga tidak tahu. Tapi memang kemarin-kemarin saya sempat mencoba untuk mencari info dan meminta untuk wawancara. Sekarang tidak bisa untuk wawancara. What happened? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.